Pemirsa Nasa tercinta dimanapun Anda berada, dalam berbudidaya kita tidak terlepas dari masalah organisme pengganggu tanaman atau OPT, yaitu hama, penyakit, dan gulma. Karena OPT ini akan menyebabkan kehilangan hasil, bahkan bisa menyebabkan kegagalan panen. Sementara, dilema yang dihadapi petani adalah bagaimana cara memberantas OPT tersebut dengan menggunakan pestisida kimia. Akan tetapi, efek negatifnya diantaranya adalah resistensi atau kekebalan hama, resurgensi atau ledakan hama, kemudian ledakan hama sekunder, matinya musuh alami seperti burung, belalang, sembah, ular, dan lain-lain. Kemudian pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah pemborosan dalam waktu dan biaya. Kenyataan tersebut telah mengubah program melalui pendekatan yang disebut dengan pengelolaan hama terpadu. PHT atau pengelolaan hama terpadu adalah suatu cara pendekatan berdasarkan pada pertimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam kerangka pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan. Teknis pengendalian dalam PHT ada berbagai macam teknik. Yang pertama, teknik secara agronomi atau secara budidaya, misalnya dengan pengolahan tanah, irigasi, pemberoan, rotasi tanaman, tanam serentak, pengaturan jarak tanam, pemupukan yang berimbang secara makro dan mikro. Yang kedua adalah pengendalian dengan menggunakan varietas tahan, misalnya dengan ketahanan genetik dan ketahanan ekologi atau lingkungan. Yang ketiga adalah pengendalian secara fisik dan mekanik, penggunaan lampu perangkat, misalnya pemasangan dengan metilat lem, penggunaan gelombang suara, kemudian membuat boneka-boneka sawah untuk mengendalikan burung dengan pengambilan secara manual, pasang perangkap, dan pengusiran hama. Kemudian yang keempat, teknik pengendalian secara hayati, yaitu suatu teknik pengendalian yang mengandalkan pada penggunaan bahan-bahan yang alami, yang ramah lingkungan, baik yang berasal dari tanaman maupun yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, menggunakan teknik pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan pestisida kimia. Teknik pengendalian secara kimiawi di sini tetap digunakan, tetapi ditempatkan sebagai alternatif yang terakhir. Penggunaan pestisida dilakukan jika sudah terjadi serangan pada taraf yang merugikan. Penggunaan pestisida kimia harus memperhatikan efektivitas dengan mempertimbangkan tepat jenis, tepat dosis, tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Dalam konsep PHT, yang terpenting adalah monitoring atau pengamatan, sehingga petani dapat memutuskan secara tepat kapan dan di mana penggunaan pestisida kimia harus dilakukan. Pengamatan hama harus dilakukan paling sedikit seminggu sekali, dan pengamatan tersebut meliputi keadaan hama, populasi hama, musuh alami atau teman-teman petani, pertumbuhan tanaman, cuaca, iklim, dan lain-lain. Untuk teknologi NASA yang berasal dari makhluk hidup atau mikrobia, kita mempunyai yang namanya natural glue. Perlu diketahui
bahwa asal mula terjadinya serangan penyakit ini berasal dari tanah. Karena apabila spora yang ada di tanah terkena percikan air hujan atau tertiup angin, dia akan berkembang ke daun, batang, bahkan sampai ke buah. Jadi kalau kita kendalikan sejak awal sumber-sumber patogen yang ada di dalam tanah, maka akan mengurangi serangan-serangan penyakit. Natural Glio merupakan jamur antagonis atau jamur yang mampu mengendalikan penyakit, mempunyai bahan aktif gliokadium dan trichoderma. Natural Glio mengandung 10⁻15 spora per gram dan merupakan jamur yang F1. Natural Glio digunakan untuk mengendalikan penyakit layu karena jamur fusarium, busuk buah pada tanaman cabai, penyakit ngoler pada tanaman bawang, penyakit busuk pada tanaman vanili, jamur upas pada tanaman kopi, ganoderma pada tanaman kelapa sawit, busuk buah kako, dan lain-lain. Dengan mengeluarkan racun yang disebut gliovirin dan viridin, Glio mampu menghancurkan jamur penyebab penyakit tanaman. Glio akan berkembang terus melindungi akar, biji, dan batang, dan bagian tanaman lainnya dari gangguan sumber penyakit. Cara penggunaan Natural Glio. Natural Glio digunakan paling efektif sejak awal sebagai pemupukan dasar. Pertama, kita siapkan dahulu 1 bungkus Natural Glio dicampur 25–30 kg pupuk kandang yang sudah matang atau kompos. 1 bungkus Natural Glio dapat digunakan untuk 500–1000 meter persegi. Setelah dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah mengandung Natural Glio tadi, dimasukkan kembali ke dalam karung untuk didiamkan kurang lebih 1–2 minggu untuk mengembangbiakkan spora-spora dari Natural Glio. Yang kedua, Natural Glio selain dapat dicampurkan dengan pupuk kandang atau kompos, juga dapat dicampurkan dengan Supernasa, Osenasa untuk penggunaan sebelum tanam. Caranya, kita ambil air dalam ember kurang lebih 10 liter, lalu kita masukkan 1 sendok Natural Glio kemudian 1 sendok makan atau 2–3 tutup Osenasa dicampur, diaduk sampai rata. Selanjutnya dimasukkan ke dalam ember atau gembor. Setelah itu, siramkan larutan Natural Glio tadi dengan Supernasa atau Osenasa ke atas guludan atau bendengan sebelum ditutup mulsa plastik. Atau dapat juga dikocorkan ke masing-masing lubang tanam dengan ukuran cukup 200 ml per lubang tanaman. BVR adalah jamur entomopatogenik, yaitu jamur yang digunakan untuk mengendalikan hama, di antaranya wereng, walang sangit, kutu-kutuan, dan penggerek batang. BVR berbahan aktif Beauveria bassiana yang mengandung 10⁻10 spora per gram dalam kondisi F1. BVR ini adalah makhluk hidup dan sangat peka terhadap sinar matahari.
Ini adalah hama warna coklat yang menyerang pada tanaman padi dengan nama ilmiah Nila parvata luger. Hama ini sangat berbahaya dan sangat susah dikendalikan dengan pestisida kimia karena sudah kebal yang sudah mencapai biotipe 4. Hama sasaran BBR yang lain adalah hama walang sangit atau Leptocoryza acuta. Hama ini merusak tanaman padi pada saat pembentukan male dengan cara mengisap cairan male yang masih muda. Kemudian ini adalah kutu daun atau apit yang sering hidup berkelompok pada tanaman tabe. Kutu ini menyerang tanaman tabe dengan menghisap cairan daun sehingga daun menjadi berkelot dan timbul warna kuning. Kutu ini sebagai perantara virus pada tanaman cabai atau penyakit keriting pada tanaman cabai, disebut dengan penyakit bule. Hama sasaran BBR yang lain adalah kutu putih yang hidupnya juga bergelombol. Dia akan mengisap cairan daun sehingga akan mengganggu proses fotosintesis. Kutu ini bisa sebagai perantara penularan penyakit embun jelaga. Bagaimana mekanisme kerja dari BVR sehingga dia mampu mengendalikan hama-hama tersebut? Setelah BVR disemprotkan mengenai hama, dia akan menyerang tubuh hama melalui kulit di antara ruas-ruas tubuhnya. Mekanisme serangan dimulai dari pertumbuhan spora pada kulit dan selanjutnya benang-benang jamur akan mengeluarkan enzim kitinase, lipase atau proteinase yang mampu menguraikan komponen kulit hama. Dalam waktu kurang lebih 3 hari, benang-benang jamur itu berkembang dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah atau yang disebut dengan hemukul. Selain itu dia juga mengeluarkan racun yang disebut buferisin, leufenolid, basionolid, eiseurolid, dan asam oksalat yang akan menyebabkan kerusakan secara mekanis seperti saluran pencernaan, itin, otot, saraf, dan saluran-saluran pernafasan itu akan rusak. Akibatnya hama akan mati, akan muncul badan buah berwarna putih yang bila terbawa angin atau kontak langsung dengan hama yang lain yang sehat, hama tersebut akan terinfeksi. Demikian selanjutnya, hive atau benang daun ini akan berkembang terus-menerus di alam. Itulah cara kerja dari natural BVR. Bagaimana penggunaan natural BVR? Pertama-tama kita larutkan dahulu 1 sendok makan BVR dalam air secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki semprot ukuran 14-17 liter. Ditambahkan air sampai tangki terisi penuh. Penyemprotan BVR ini sebaiknya dilakukan sore hari dan mengenai bagian atas dan bawah daun secara merata. Kenapa sore hari? Karena BVR ini adalah makhluk hidup sehingga sangat riskan dengan sinar matahari. Mitra NASA dimanapun Anda berada, teknologi pengendali organik dari NASA yang berasal dari virus, kita mempunyai Vitura dan Vireksi. Nah, Vitura dan Vireksi ini merupakan agen hayati dari virus dengan bahan aktif adalah Spodoptera litura nuklear polyhedra virus atau yang lebih disebut dengan SLNPV dan Spodoptera exigua nuklear polyhedra virus atau yang disebut dengan SENPV. Vitura dan Vireksi ini digunakan untuk mengendalikan ulat graya. Vitura digunakan untuk jenis ulat graya yang jenisnya adalah Spodoptera litura.
biasanya menyerang pada tanaman cabai, sayur-sayuran, kemudian pada tanaman tomat dan lain-lain. Sedangkan untuk vireksi, ini adalah ulat gerayak yang jenisnya adalah Spodoptera exigua. Biasanya menyerang pada tanaman bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun. Phytura dan vireksi ini akan menyerang ulat gerayak. Ulat-ulat yang terkena virus Phytura vireksi ini akan menulari ke ulat-ulat gerayak yang sehat. Demikian seterusnya. Virus Phytura vireksi ini akan berkembang di alam. Cara penggunaan, ya, pertama-tama diambil air secukupnya, dimasukkan ke dalam ember, kemudian kita masukkan 1 bungkus Phytura. Diaduk rata dengan tangan, karena ini adalah organik murni dan ini berbahan dari makhluk hidup, jadi pakai tangan tidak masalah. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki dan airnya ditambah, ya, dalam tangki semprot hingga penuh. Nah, penyemprotan ini sebaiknya dilakukan sore hari untuk menghindari sinar matahari, dan biasanya ulat gerayak ini kan menyerang pada sore hari. Bahkan kalau perlu malam hari ini akan lebih bagus. Penyemprotan dilakukan pada seluruh permukaan daun, baik di bagian atas maupun di bagian bawah daun. Cara penggunaan vireksi ini sama dengan penggunaan Phytura, yaitu pertama-tama kita ambil kurang lebih 5 liter air, kemudian ambil vireksi dimasukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai rata, kemudian dimasukkan ke dalam tangki semprot ukuran 14 sampai 17 liter. Kemudian ditambah air sampai penuh. Penyemprotan vireksi juga sore hari, sama dengan Phytura tadi. Pestona merupakan pestisida alami yang berbahan aktif asedaraktin, risin, alkaloid, citral, anonain, eugenol, nikotin, axeri oil, eucalyptus oil, dan solvent extraction. Pestona bersifat biodegradable atau mudah terurai di alam. Pestona dapat digunakan untuk mengendalikan hama, walang sangit, wereng, penggerek batang, kutu-kutuan, dan keong mas. Mengapa kita harus menggunakan Pestona? Karena Pestona merupakan pengendali hama alami yang berasal dari tanaman yang dapat bersifat sebagai insektisida dan fungisida alami. Pestona mempunyai senyawa polifenol yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Pestona juga mempunyai efek positif terhadap tanaman dan tahan dalam jangka waktu yang panjang karena residunya mudah hilang sehingga aman bagi manusia, hewan, dan ramah lingkungan. Cara penggunaan Pestona adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita ambil Pestona lalu dikocok-kocok dulu, ya. Kemudian ambil 7 sampai 14 tutup per tangki ukuran 14 sampai 17 liter. Pestona juga dapat dicampur dengan pestisida kimia yang lain. Di sini bisa bersifat atau bekerja secara sinergis atau saling bantu. Kemudian diaduk, ya, secara merata, lalu dimasukkan ke dalam tangki semprot sampai berisi air penuh. Kemudian kita tutup tangki semprot lalu disemprotkan secara merata. Semprotkan Pestona secara merata ke atas dan bawah daun. Pestona dapat dicampur dengan Peusinasa, Hormonik, dan Aero 810.
Dalam budidaya tanaman, keberadaan hama merupakan salah satu faktor yang mengganggu usaha kita untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengendalikannya. Salah satunya adalah teknik pengendalian mekanik, yaitu dengan memasang perangkap hama dengan teknologi yang ramah lingkungan dengan menggunakan natural methylat lem. Methylat lem merupakan pengendali hama organik yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Methylat lem sangat baik untuk mengendalikan hama lalat buah, baik jantan maupun betina, semua bisa ditangkap. Juga bisa digunakan untuk serangga-serangga terbang kecil seperti kutu, trip, apit. Methylat lem dapat digunakan untuk pengamatan tingkat serangan hama-hama tersebut. Methylat lem dapat mengendalikan hama sasaran secara tepat, mudah diaplikasikan di lapangan, dan tidak membunuh musuh alami dan mencemari lingkungan. Cara penggunaan methylat lem: pertama-tama kita oleskan methylat lem secukupnya pada papan, plastik, kertas, atau pada botol bekas PUC NASA, Super NASA, ataupun Power Nutrition. Kemudian kita pasang papan atau plastik yang telah diolesi methylat lem tersebut di dekat tanaman atau di lahan pertanian. Pemasangan perangkap 15-25 titik per hektar atau jarak per titik lebih kurang 10-20 meter. Dengan pemasangan seperti tersebut, dalam 1 hektar cukup membutuhkan 1 botol methylat lem. Ini adalah hasil pemasangan perangkap hama methylat lem di lapangan. Kita lihat pada tanaman mangga, lalat buah banyak yang tertangkap. Selain itu serangga-serangga terbang seperti kutu-kutuan juga tertangkap. Kemudian pada tanaman cabai ini juga banyak yang tertangkap. Ada lalat buah baik jantan maupun betina, dan jenis kutu-kutuan juga tertangkap di situ. Yang kedua adalah natural pentana. Natural pentana merupakan salah satu alternatif pengendali hama yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Dibuat dari saripati beberapa tumbuhan khusus dengan proses yang alami. Keunggulan dari natural pentana merupakan pengendali hama organik, mengendalikan hama sasaran secara tepat, mudah diaplikasikan di lapangan, tidak membunuh musuh alami, tidak mencemari lingkungan, dan mudah terurai di alam atau bersifat biodegradable. Natural pentana dapat digunakan untuk mengendalikan hama kutu-kutuan, misalnya apit, trip, kutu putih, kemudian kutu-kutuan yang lain. Selain itu, pentana juga bisa digunakan untuk mengendalikan ulat-ulat. Cara penggunaan natural pentana: pertama-tama kita ambil 5-7 tutup botol natural pentana per tangki, ya ukuran 14-17 liter. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah itu masukkan ke dalam tangki semprot dan penuhi air hingga penuh. Penyemprotan hama dengan natural pentana sebaiknya dilakukan pada sore atau jika memungkinkan pada malam hari. Penyemprotan
dilakukan sebisa mungkin mengenai hama sasaran. Oleh karena itu, penyemprotan harus dilakukan ke arah atas dan bawah daun. Kalau perlu harus mengenai hama sasaran. Ini adalah salah satu contoh kutu-kutuan yang akan kita semprot dengan natural pentana. Kita lihat kutu masih hidup dan masih tampak aktif sekali gerakannya. Sekarang kita lakukan penyemprotan dengan dosis yang dianjurkan. Kita lihat setelah dilakukan penyemprotan dengan pentana, ternyata hama kutu-kutuan mulai mati. Ada yang ditandai dengan jatuh ke bawah, kemudian ada yang di tempat penampungan. Teknologi NASA yang selanjutnya, kita mempunyai Aero 810. Aero 810 ini adalah merupakan perekat, perata dan pembasah dengan bahan aktif polioksietilen fenolik ether 810 gram per liter. Aero 810 mampu menurunkan tegangan permukaan air sehingga kabut semprot yang jatuh ke daun tidak membentuk butiran, tetapi menyebar ke seluruh permukaan daun. Di samping itu juga berfungsi sebagai perekat yang menyebabkan pestisida atau pupuk terikat lebih lama dan lebih kuat di permukaan daun sehingga tidak mudah menetes atau hilang tercuci oleh hujan. Dengan penggunaan Aero 810, konsentrasi dan dosis pestisida yang digunakan dapat dikurangi dan frekuensi penyemprotan dapat diperpanjang. Hal itu dapat mengurangi residu pestisida kimia, sehingga produk hasil pertanian akan lebih aman dikonsumsi oleh konsumen. Sifat Aero 810 tidak banyak membentuk buih, bersifat biodegradable atau mudah terurai di alam, dan yang jelas aman bagi lingkungan. Cara penggunaan Aero 810. Setelah larutan pestisida atau pupuk dimasukkan ke dalam tangki semprot, ambil Aero 810 sesuai dosis, yaitu setengah tutup per tangki semprot, kemudian diencerkan dengan sedikit air, baru kemudian dimasukkan ke dalam tangki semprot yang sudah penuh oleh larutan pestisida atau pupuk. Perlu diingat, jangan sekali-kali memasukkan Aero 810 ke dalam tangki semprot yang masih kosong, karena dapat menimbulkan buih yang berlebihan. Aero 810 dapat dicampurkan pada POC NASA, hormonik, pestona, pestisida kimia, atau pentana. Tetapi untuk produk-produk pengendali yang berasal dari makhluk hidup seperti Glio, BVR, kemudian Vitura dan Vireksi, tidak boleh dicampur dengan Aero 810, karena di Aero 810 ini ada bahan perekatnya sehingga bisa mengganggu aktivitas dan efektivitas kerja dari Glio, BVR, Vitura maupun Vireksi.